Kita memasuki segmen News Economentary dan saya juga ditemani oleh rekan saya Bram Mudia Prabowo. Bram, apa kabar? Kabar baik Aneka. Gimana Aneka jelang Natal dan juga Tahun Baru? Baik, sayang IHSG tidak sebaik dengan perasaan kita hari ini, begitu betul ya? Sekali. Dan kita ada informasi yang tentunya menarik untuk dibahas dan dikomentari, Bram, pada hari ini. Kita akan langsung ke informasi yang pertama. CEO Meta Mark Zuckerberg menolak mendukung Pilpres Amerika Serikat 2024, baik untuk Demokrat atau Republikan. Namun kini Meta mendonasikan $1 juta AS untuk pelantikan Trump. Sebelumnya, Zuckerberg juga memuji aksi Trump pasca berhasil lolos dari penembakan 13 Juli lalu. Sebaliknya, Trump kerap mengolok-olok Meta yang dinilai menyebar konten negatif tentangnya. Sebelumnya, Trump dan juga Meta bersih tegang hingga akun Trump diblokir oleh Facebook selama 2 tahun sejak tahun 2021. Wah, Bram, nggak mau ketinggalan dari Amazon, Meta juga menyumbang untuk pelantikan Trump di Januari nanti. Angkanya pun sama. Ya, angkanya saya tebak di $1 juta begitu ya, Aneka ya. Karena memang ini kalau dirupiahkan sebesar 16 miliar rupiahan lah ya. Kalau juga digabung ini juga menjadi sudah 31 miliar rupiah dari Jeff Bezos dan juga Mark Zuckerberg. Iya, Bram. Memang kabarnya tidak hanya Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, Sam Altman dari OpenAI ini juga nyumbang dengan angka yang sama juga, Bram. Jadi total sudah $3 juta atau kalau dirupiahkan ini 48 miliar rupiah. Ya, Anda mau nyumbang mungkin pakai kris gitu? Waduh, kalau bisa saya nyumbang ke dalam negeri aja dulu ya, Bram. Jadi penasaran juga saya berapa besar sih dana yang dibutuhkan untuk pelantikan Presiden Amerika Serikat ini, kira-kira kurang berapa ya? Iya, Bram, kalau berkaca di tahun 2017 ketika Trump memenangkan election waktu itu, total dana yang dihabiskan untuk inauguration atau pelantikan ini mencapai $107 juta Amerika Serikat, Bram. Jadi kalau ini baru mencapai $3 juta tadi antara Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dan Sam Altman, artinya masih banyak kurangnya. Masih bisa nyumbang, Bram? Ya, masih bisa nyumbang untuk yang mau merapat begitu ke kubu Donald Trump di sini. Miris juga sebetulnya karena kalau kita ingat begitu ya, Amerika Serikat sebetulnya masih banyak sekali homeless di sana. Lalu belum lagi ada juga yang kesulitan untuk bayar biaya pengobatan atau PR ekonominya untuk warganya sendiri pun masih cukup banyak. Betul sekali, Bram. Terasa sekali memang gap di sana antara si kaya dan si miskin yang cukup besar di negara dengan perekonomian nomor 1 di dunia itu ya. Ya, apalagi dengan adanya potensi perang dagang di tahun depan, bisa-bisa gapnya makin lebar, yang kaya tambah kaya dan juga yang miskin justru tambah melarat. Betul, Bram. Tapi kalau ini sih sepertinya bukan hanya di Amerika Serikat ya, tapi juga terjadi di Indonesia. Di mana penambahan orang kaya ini sudah tercatat di Forbes 2024 atau 2024. Ada beberapa nama baru yang muncul di daftar tersebut. Artinya benar, yang kaya makin kaya. Ya, ada nama siapa aja ya? Kita bergeser ke kabar berikutnya. Dalam daftar nama orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024, Lim Chai Hock menjadi salah satunya. Di mana COO dan juga Direktur Bayan Resources ini berada di urutan ketiga atau ke-37 maksud kami dengan total kekayaan bahkan hingga $1,5 miliar Amerika Serikat atau 24 triliun rupiah. Lim adalah salah satu pendiri Bayan Group dan menjabat sebagai Dewan Direksi di perusahaan yang didirikan Lo Tuk Wong itu. Sebelumnya Lim menjabat sebagai Direktur di PT Gunung Bayam Pratama Coal sejak 1998, lalu per 26 Juli 2006 menjabat sebagai Direktur PT Bayan Resources Tbk, dan di 2010 menjabat sebagai Direktur PT Karya Ngau Power. Masih jauh sih, Bram, dari kekayaan Lo Tuk Wong. Tapi inilah mungkin yang disebut orang kaya yang mencetak orang kaya. Orang yang bekerja untuk Wong sekarang jadi salah satu orang terkaya juga di daftar Forbes. Oke, jadi pekerja atau pegawai itu tidak selamanya lebih di bawah dibandingkan entrepreneur begitu ya. Karena juga bisa jadi orang kaya walaupun menjadi pegawai dari Lo Tuk Wong. Nah, Aneka, tidak hanya Kwong nama baru di daftar Forbes, ada juga nama Haritanu Sudibyo atau HT dan juga Han Arming Hanafia. Nah, kalau HT atau Haritanu Sudibyo mungkin sudah sering kita dengar ya sebagai taipan di media. Tapi Han Arming ini dari perusahaan teknologi ya, Bram? Nah, ini di mana Hanafia adalah salah satu pendiri DCI Indonesia atau DCII dengan nilai kekayaan bahkan hingga $1,05 juta Amerika Serikat atau 16,81 triliun rupiah. Sedangkan mantan bos saya begitu ya, Haritanu Sudibyo, ini juga ada di urutan ke-36 dengan kekayaan $2,45 miliar Amerika Serikat atau 23,32 triliun rupiah. Wah, saya penasaran juga sih, Bram, apa saja ya indikator daftar terkaya Forbes ini dan kapan kira-kira
Rafathar bisa masuk, Bram? Nah, nunggu punya KTP kayaknya ya, nanti bisa masuk di Forbes. Karena memang kalau di antara netizen mungkin masuk daftar, tapi kalau daftar Forbes sepertinya juga masih jauh untuk Rafathar ini. Dan dirinya pun juga, kita balik lagi masih sangat kecil, masih di bawah umur. Mungkin ketika nanti punya KTP baru Rafathar bisa saja gitu dilirik sama Forbes untuk masuk dalam daftar kekayaan 10 besar Indonesia. Nah, informasi berikutnya, Bram, ini juga sangat berdampak pada salah satu aset orang terkaya di Indonesia. Induk usaha dari HM Sampurna, Philip Morris International atau PMI mengungkapkan perusahaan telah berinvestasi belasan miliar dolar dan mempekerjakan 1.500 peneliti dan ilmuwan dalam pengembangan produk tembakau bebas asap. Philip Morris International yang baru saja melangsungkan konferensi dan eksibisi produk bebas asap bertajuk Technovation yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab 11 Desember lalu menyebut perusahaan akan terus berinvestasi dan melakukan inovasi demi memberikan proposisi yang lebih baik kepada para perokok. Dalam konferensi tersebut hadir petinggi dari PMI termasuk CEO Jacek Olczak yang menekankan pentingnya transformasi teknologi menuju dunia bebas asap. Jacek juga menyebutkan PMI saat ini bertransformasi menjadi perusahaan sains dan teknologi yang terdepan di Indonesia dan dengan terobosan teknologi produk bebas asap atau IQOS yang membuat PMI sejajar dengan perusahaan teknologi dunia. Dirinya mengklaim IQOS dapat mengurangi 90 hingga 95% zat berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran rokok konvensional. Sementara itu, Vice President International Communication and Engagement Philip Morris International atau PMI Tommaso Di Giovanni mendukung transformasi dunia bebas asap. Dalam acara Technovation 2024, Tommaso memberikan pesan bagi semua orang jika tidak pernah merokok, jangan pernah memulai, dan jika sudah merokok, berhentilah, dan jika tidak berhenti, maka berubahlah. Menurut data WHO saat ini terdapat 1,3 miliar perokok di dunia dengan 80%-nya berada di negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Data WHO juga menyebut jutaan perokok meninggal setiap tahunnya dan demi mengatasi permasalahan tersebut, negara-negara anggota WHO mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang pengendalian tembakau pada tahun 2003. Saat ini terdapat 182 negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini. Bram, sebenarnya ini menarik juga ya, bos perusahaan rokok tapi menyarankan orang berhenti merokok. Tapi kalau kita lihat komitmen dari dua petinggi perusahaan rokok ini memang cukup bagus ya, Bram. Yang menekankan pentingnya transformasi teknologi menuju dunia bebas asap. Wah, ini dunia yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, Bram. Bebas asap. Wah. Semoga saya masih hidup ya ketika ini bisa terwujud. Sebagai seorang sarjana ekonomi sih saya melihatnya kalimatnya cukup bagus ya. Ini communication skill-nya sangat-sangat tinggi untuk jargon begitu di acara dari PMI ini ya. Apalagi kalau kita lihat CEO PMI Jacek juga menyebutkan perusahaan juga berinvestasi cukup besar bahkan hingga 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,2 triliun rupiah setiap tahun untuk melakukan riset dan pengembangan produk bebas asap yang mampu menjembatani perokok untuk memperoleh alternatif yang lebih baik ke depan. Jacek juga menyebut di Jepang lebih dari 50% volume produk tembakau dan nikotin kini menggunakan produk bebas asap. Dengan sekitar 70% perokok di Jepang telah mengenal dan mencoba produk tersebut. Sementara di Swedia, Jacek juga menyebut selama 20 hingga 30 tahun terakhir ini tingkat perokok bahkan turun menjadi 5% dan pindah ke produk tembakau tanpa pembakaran atau bernama snus atau kantong tembakau. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah mengumumkan bahwa harga jual eceran rokok mengalami kenaikan per 1 Januari 2025. Nah, hal ini terjadi meski cukai hasil tembakau tidak mengalami kenaikan, Bram. Nah, tujuannya untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya, yang juga proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin dan optimalisasi penerimaan negara. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak upaya untuk memperkenalkan kemasan baru atau menerapkan pembatasan pemasaran atau pasar yang menerapkan tarif cukai ekstrim yang mengakibatkan harga sangat tinggi serta segala kampanye anti rokok namun terbukti masih belum optimal. Semoga dengan langkah ini bisa berhasil ya, Bram?
Ya, kita harapkan bersama demikian Aneka, karena memang sebagai informasi juga untuk Anda dan juga pemirsa, jumlah perokok di seluruh dunia diketahui juga meningkat dari 721 juta pada tahun 1980 menjadi 967 juta pada tahun 2012 dan terbaru bahkan mencapai 1,3 miliar orang pada tahun 2023 karena peningkatan jumlah populasi dunia. Semoga dengan adanya pengembangan teknologi ini bisa membuat jumlah perokok bisa turun begitu ya.